Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Husnul Fadila from AG 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jurnal yang telah saya baca. Yang pertama yaitu tentang Cultural in Translation and Interpreting. Pada jurnal ini, topik utamanya yaitu tentang Cultural Translation and Interpreting dan membahas tentang berbagai isu yang berkaitan dengan penerjemahan dan interpreter budaya, seperti pentingnya mempertimbangkan nuansa budaya, kesalahan yang sering dilakukan oleh penerjemah dan interpreter, serta strategi untuk memastikan kepekaan budaya dalam pekerjaan penerjemah dan interpreter itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan konsep penerjemahan dan interpreter budaya dengan bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya mempertimbangkan fitur-fitur budaya dalam penerjemahan dan interpreter dengan tetap memperhatikan norma-norma komunikatif dan menghasilkan terjemahan yang berbasis dan mempunyai makna yang baik. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan budaya dalam penerjemahan dan penjuru bahasa atau interpreting sangat penting untuk mencapai komunikasi yang akurat dan efektif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh penerjemah dan interpreter, seperti ketidaktepatan makna leksikal, kesulitan sintaksis, dan isu-isu budaya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menyoroti tentang pentingnya pendekatan budaya dalam penerjemahan dan interpreter. Penerjemah dan interpreter perlu mempertimbangkan konteks budaya dari bahasa sasaran untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan sesuai dengan budaya mereka. Yang kedua yaitu tentang consecutive interpreting strategies on a court setting, a study of English into Indonesia interpretation. Topik dari jurnal ini yaitu membahas tentang penggunaan fitur untuk menunjukkan emosi dan bahasa emotif dalam catatan interpreter. Keterampilan mencatat yang ditunjukkan oleh interpreter, pemeringkatan catatan menurut prinsip-prinsip Rosan, dan kegunaan catatan bagi penutur lain. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini yaitu meliputi kurangnya penelitian tentang pencatatan dalam pengaturan interpreting hukum dibandingkan dengan pengaturan internasional. Yang kedua yaitu kompleksitas catatan penerjemah yang digambarkan sebagai jaringan makna yang berdekatan dan saling terkait yang penuh dengan referensi silang. Yang ketiga yaitu hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pencatatan dalam penjuru bahasaan atau interpreting, khususnya dalam konteks selain interpreter konferensi. Adapun objek atau tujuan dari penelitian ini itu untuk menganalisis praktik pencatatan, kinerja, dan persepsi juru bahasa pengadilan dalam bahasa Mandarin Inggris dan Spanyol Inggris selama melakukan interpreting secara berurutan dalam simulasi persidangan. Hasil dari penelitian ini yaitu meliputi beberapa. Yang pertama, catatan yang dibuat oleh para interpreter dalam penelitian ini mencerminkan sebagai besar fitur yang direkomendasikan untuk diajarkan dalam kursus standar dengan beberapa fitur tambahan yang digunakan untuk menunjukkan emosi yang berkaitan dengan interpreting di pengadilan. Juru bahasa dalam kualifikasi tertinggi menempati peringkat tertinggi dalam keterampilan mencatat mereka.
Yang ketiga yaitu persepsi interpreter tentang kegunaan pencatatan untuk menjaga keakuratan sesuai dengan peringkat kualitas catatan mereka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mayoritas interpreter menunjukkan penguasaan yang kompeten atas keterampilan mencatat yang telah ditetapkan, termaksud mencatat ide dari ujaran, menggunakan singkatan, mengatur catatan dengan lekukan dan menulis dengan secara vertikal. Yang ketiga yaitu tentang note taking in court, interpreter perception and practice in a simulate real. Topik utama dalam penelitian ini yaitu adalah strategi interpreting berurutan yang digunakan oleh seorang penerjemah bahasa Indonesia di pengadilan. Masalah dalam jurnal ini yaitu apapun yang terkait dengan strategi interpreting berurutan di pengadilan, namun adapun penelitian ini meliputi tentang strategi yang digunakan oleh penerjemah Indonesia dan mengidentifikasi strategi pengurungan dan pencapaian, termasuk melompati kalimat yang tidak lengkap dan elaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keefektifan strategi. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelidiki keefektifan strategi-strategi tersebut dalam menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di lingkungan pengadilan. Temuan dari penelitian ini atau hasil yaitu menjelaskan tentang Yuliana Tansil yang merupakan seorang penerjemah yang menggunakan dua jenis strategi penerjemahan berurutan, yaitu strategi reduksi dan strategi pencapaian. Dalam hal strategi reduksi, penerjemah menggunakan pelompatan kalimat tidak lengkap dan penyaringan. Di sisi lain, penerjemah menggunakan elaborasi sebagai strategi pencapaian penelitian ini. Yang keempat yaitu tentang the interpreter advantage in executive function, a systematic review and meta-analysis. Topik dari jurnal ini yaitu tentang keunggulan penerjemahan dalam fungsi eksekutif. Isu atau masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah apakah ada keuntungan bagi penerjemah dua bahasa dalam fungsi eksekutif tertentu, khususnya pergeseran, penghambatan, dan pembaruan. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu yang pertama untuk meningkatkan apakah juru bahasa menunjukkan keunggulan fungsi eksekutif dibandingkan dengan bukan juru bahasa atau juru bahasa profesional dibandingkan dengan juru bahasa pemula. Yang kedua yaitu untuk menyelidiki apakah penelitian penjuru bahasaan meningkatkan fungsi eksekutifnya. Yang ketiga yaitu untuk menentukan apakah juru bahasa menunjukkan keunggulan fungsi efektifnya pada tugas-tugas tertentu. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penerjemah dua bahasa menunjukkan keunggulan dalam fungsi eksekutif tertentu, khususnya dalam pergeseran dan pembaruan, tetapi tidak dalam penghambatan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada bukti signifikan untuk keunggulan penerjemah dan pergeseran dan pembaruan, tetapi hanya sedikit dukungan untuk keunggulan dalam penghambatan. Para penulis mencatat bahwa ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya terutama disebabkan oleh heterogenitas latar belakang demografis, bahasa kedua dan pengalaman penjuru bahasaan, fungsi eksekutif yang universal, keragaman tugas eksperimental dan indikator yang digunakan dan ketidaksesuaian antara pengalaman penjuru bahasaan dan tugas
eksperimental. Yang kelima yaitu tentang the gap between guidelines, practice, and knowledge in interpreting service for deaf student. Topik dari penelitian ini adalah kesenjangan antara pedoman, praktik, dan pengetahuan dalam layanan penjurubahasaan bagi siswa tunarunggu di lingkungan pendidikan. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini yaitu terkait dengan kesenjangan antara pedoman, praktik, dan pengetahuan dalam layanan penjurubahasaan bagi siswa tunarunggu di lingkungan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa literatur tentang penjurubahasaan pendidikan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjurubahasaan yang optimal di lingkungan sekolah. Temuan dari jurnal ini adalah adanya perbedaan antara apa yang direkomendasikan oleh pedoman dan apa yang sebenarnya terjadi di ruang kelas, serta apa yang ditemukan oleh penelitian tentang proses interpretasi. Di sini juga para penulis dari jurnal ini mendiskusikan tentang karakteristik pribadi yang mempengaruhi kualitas pesan, kontroversi seputar penggunaan komunikasi isyarat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun ada banyak panduan untuk interpretasi pendidikan, ada kekurangan penelitian tentang dasar-dasar teoritis dari proses interpretasi, baik di laboratorium maupun di lapangan. Yang ke-6 yaitu Analyzing in Interpreting Significant Manovas. Topik utama dari analisis ini yaitu terkait dengan analisis dan interpretasi manova yang signifikan dalam penelitian pendidikan dan psikolog. Jurnal ini membahas tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan analisis dan interpretasi manova yang signifikan dalam penelitian pendidikan dan psikolog. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu para peneliti memahami tentang berbagai metode yang tersedia untuk menganalisis dan menginterpretasikan manova yang signifikan, dan untuk memberikan panduan tentang cara memilih teknik yang tepat untuk masalah penelitian spesifik mereka. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan panduan tentang cara menganalisis dan menginterpretasikan manova yang signifikan dalam penelitian pendidikan dan psikolog. Selain itu, jurnal ini juga menyajikan model kausal yang mendasari berbagai metode untuk memfasilitasi penggunaan dan pemahaman metode tersebut, serta jurnal ini dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu metode yang benar untuk menganalisis dan menginterpretasikan perbedaan kelompok dalam masalah manova, tetapi ada kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing metode yang tergantung pada apa yang ingin dicapai oleh peneliti. Dan yang terakhir yaitu tentang the strategy dimension of interpreting. Topik utama dari penelitian ini yaitu tentang dimensi strategi dalam interpreting. Adapun masalah yang dibahas dalam jurnal ini yaitu berkaitan dengan penerjemahan, termasuk kurangnya otonomi semantik dan keberadaan elemen-elemen bahasa sumber yang terus berlanjut selama berbagai tahap pemrosesan. Hubungan transfer komunikatif antara wacana sumber dan target, organisasi sekuensial dan paralel dari pemahaman wacana sumber dan produksi wacana target. Dalam penelitian ini, ia membahas tentang kesulitan, karakteristik penerjemahan, dan proses strategis yang sesuai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu disajikan dalam bentuk untuk menganalisis penerjemahan berurutan dan simultan dari sudut pandang strategis,
memberikan wawasan ke dalam proses kognitif linguistik dan strategis yang mendasari komunikasi dua bahasa. Dari penelitian ini, para penulis mengidentifikasi kesulitan karakteristik yang sesuai, serta mendiskusikan persyaratan khusus dari proses penerjemahan. Mereka juga memberikan wawasan tentang proses dan strategi kognitif linguistik yang mendasari komunikasi dua bahasa, termasuk hubungan transfer komunikatif antara wacana, sumber, dan target. Dan jurnal ini menyimpulkan bahwa penerjemahan merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan strategi dan adaptasi khusus untuk mengatasi kesulitan karakteristik komunikasi dua bahasa. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.